Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, kita akan bicarakan soal debat capres yang bakal digelar katanya itu mulai 12 Desember itu. Itu debat capres cawapres perdana itu 12 Desember. Dan di sini bisa kita lihat Anies Muhaimin mengaku siap. Bahkan Pak Anies juga bilang bahwa Pak Anies sebenarnya ini debat itu bukan untuk kita pelajari, tetapi memang sudah diketahui bertahun-tahun itu. Dan saya rasa Pak Anies dan Caimin ini adalah capres-cawapres yang siap untuk berdebat, yang siap untuk beradu gagasan, beradu ide, beradu argumen. Saya rasa pasangan Amin ini itu sangat siap banget lah kalau saya bilang itu. Berbeda kalau saya kurang tahu dari paslon lain. Katakanlah Pak Ganjar dan Mahfud. Oke lah, fine. Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar ini bisa dikatakan akan di backup oleh Pak Mahfud juga di wilayah agamis dan kemudian di wilayah hukum, HAM, dan hak asasi manusia. Atau bagaimana dengan paslon nomor 2? Ini yang sebenarnya saya khawatirkan. Paslon nomor 2 ini ya penuh dengan kemarin itu penuh dengan kontroversial gitu. Bagaimana kemudian Pak Prabowo jika ditekan dengan isu HAM, isu HAM ini, apakah kemudian Pak Prabowo mampu membackup itu dengan baik? Kemudian atau Mas Gibran itu, ketika Pak Gibran ini ditekan dengan isu-isu politik dinasti, apakah Pak Gibran sudah mempunyai materi untuk membackup hal itu, atau seperti apa? Ini yang kemudian menjadi semacam kemelut ketika kemudian debat capres. Begitu juga dengan Pak Ganjar sebenarnya. Pak Ganjar kalau ditekan dengan isu-isu wadas, ditekan dengan isu lingkungan, itu ditekan dengan isu-isu agraria, saya rasa ini juga bakal kewalahan juga nih Pak Ganjar ini. Bagaimana kemudian persiapan mereka ketika untuk membackup pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut persoalan kontroversial mengenai diri masing-masing itu. Ini yang kemudian menarik untuk kita nantikan. Tapi sebelum itu kawan-kawan, kita di sini akan membahas perihal Pak Anies dan Muhaimin mengaku siap ketika debat Pilpres perdana di 2024 itu. Dan Pak Anies dan Imin sebut debat kandidat jadi ajang untuk rekam jejak katanya. Pak Anies siap tempur untuk debat capres-cawapres. Persiapannya sudah bertahun-tahun katanya. Ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi kawan-kawan. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk di berita pertama. Kawan-kawan, debat Pilpres perdana akan berlangsung 12 Desember 2023. Pak Anies Muhaimin mengaku siap. Nah, bisa kita lihat kawan-kawan, kegiatan debat Pilpres 2024 mulai diadakan pada 12 Desember 2023. Berdasarkan ketetapan dari Komisi Pemilihan Umum, Capres Koalisi Perubahan Pak Anies Rashid Baswedan mengaku siap untuk mengikuti agenda debat melawan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dan paslon nomor 3 Ganjar Mahfud kawan-kawan. Persiapannya sudah bertahun-tahun yang lalu, seperti itu kata Pak Anies dengan santainya saat ditanya wartawan selesai menghadiri acara deklarasi relawan Kongres Pemuda Perubahan di Convention Hall Smesco Jakarta Selatan pada Rabu kemarin kawan-kawan. Nah, lebih lanjut lagi, Pak Anies menegaskan kesiapannya yang mantap untuk menghadapi dua paslon atau rivalnya dalam Pilpres 2024 melalui debat yang mengalir. Kan ini bukan kayak cerdas cermat yang harus belajar. Jadi memang saya rasa Pak Anies di wilayah ini akan betul-betul akan mengalir kawan-kawan. Rekam jejaknya, idenya, gagasannya, dan persoalan-persoalan yang telah Pak Anies lihat, hadapi, itu mungkin yang bakalan Pak Anies bicarakan ketika di debat nanti. Jadi ya at least nggak perlu belajar lah gitu istilahnya.
Nah, karena ini sekali lagi kata Pak Anies ini bukan cerdas cermat, tetapi memang ini yang terlihat dengan nyata, yang kemudian harus kita terangkan secara baik, harus kita terangkan secara apa adanya itu. Cawapres Koalisi Perubahan, Cawapres dari Koalisi Perubahan ini, kawan-kawan, saya ulangi, Pak Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin juga mengaku siap untuk mengikuti agenda debat Pilpres 2024 yang akan berlangsung beberapa kali, termasuk debat awal. Katanya siap. Ya, tentu kita harus terus melakukan sosialisasi kajian dan terus menyiapkan diri untuk debat yang akan datang. Nah, KPU telah menetapkan jadwal pelaksanaan debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Untuk diketahui, pelaksanaan debat Ketua KPU RI, yakni Pak Hashim Asyari, mengatakan ada 5 jadwal yang telah ditetapkan. Jadwal pelaksanaan debat pada 12 Desember 2023 dan 22 Desember 2023 untuk menutup akhir tahun 2023. Kemudian dilanjutkan pada 7 Januari 2024 dan 14 Januari 2024. Dan terakhir pada 4 Februari 2024, 10 hari menjelang Pilpres, kawan-kawan. Nah, untuk tempat detail pelaksanaan debat, KPU belum memberikan keterangan terkait dengan hal tersebut. KPU hanya memastikan bahwa pelaksanaan debat calon presiden dan wakil presiden yang berlangsung sebanyak 5 kesempatan akan berlangsung, semua berlangsung di Jakarta. Ini yang menarik sekali untuk kita nantikan, kawan-kawan. Saya rasa sekali lagi yang siap secara mental, secara materi, secara gagasan dan ide, Pak Anies dan Muhaimin, pasangan ini yang paling siap, kawan-kawan. Kemudian coba kita lanjut di berita-berita selanjutnya. Nah, Pak Anies dan Caimin sebut debat kandidat jadi ajang untuk rekam jejak. Ini menarik sekali ini. Sebenarnya tidak ada perdebatan khusus bagi calon, karena persiapan adalah rekam jejaknya, rekam karyanya, rekam gagasannya. Pada saat ada kesempatan untuk debat, bukan artinya debat kusir itu, kata Pak Anies dalam acara konsolidasi pemenangan, kawan-kawan. Pak Anies menjelaskan bahwa kesimpulan itu dibuatnya setelah dia mengalami debat Capres-Cawapres sebagai panelis yang bertanya hingga menjadi moderator debat. Menurut dia, forum tersebut adalah acara ajang untuk rekam jejak. Jadi bukan untuk saling menjatuhkan di sini ya, tetapi memang saling adu rekam jejak, adu gagasan dan adu ide itu. Tetapi ya kalau berbicara masalah agraria, masalah wadas misalnya, ya mungkin Pak Ganjar akan merasa terjatuhkan di wilayah itu. Kemudian ketika Pak Mahfud berbicara persoalan hukum yang belum maksimal di negeri kita, saya rasa dia akan memukul dirinya sendiri, karena Pak Mahfud itu menjabat sebagai wilayah hukum di Indonesia itu. Kemudian ketika misalnya Pak Prabowo berbicara masalah hak HAM, hak asasi manusia, saya rasa ini bakalan berat juga penanggulangannya untuk Pak Prabowo. Ketika kemudian Mas Gibran berbicara masalah politik dinasti, jelas ini sangat semacam menekan diri sendiri itu. Saya rasa hal-hal semacam ini perlu kita lihat, apakah kemudian keempat orang ini punya backup untuk hal itu ataukah seperti apa. Dan bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Kira-kira siapa yang akan mengambil alih panggung debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.